Nah, dari situ saya juga otomatis dapat ilmu. Otomatis dapat ilmu. Saya niatkan untuk belajar. Akhirnya dari situ saya banyak, bahasa kasarnya, saya banyak dicekoki dengan ilmu. Bayangkan tiap hari sampai pikiran saya nggak sempat untuk mikirin yang lainnya kecuali ilmu. Wiritan itu tidak merubah apapun dalam hidupmu. Wiritan itu hanya akan merubah hatimu atau sudut pandangmu. Tapi ketika hatimu berubah, maka berubah juga hidupmu. 8 pintu rezeki itu ada 3 yang tidak semua orang lakukan. Kalau 5-nya sepertinya semuanya seiring berjalannya waktu pasti Anda lakukan. Nah, ketika 3 ini terus saya lakukan, ternyata merubah kehidupan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelum saya bahas materi di video kali ini, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk hadir di Temu Jiwa yang saya adakan di Jogja tanggal 26-27 dengan mengupas keilmuannya secara tuntas. Jadi pertemuannya 2 kali untuk bisa lebih mudah menjalani hidup. Ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ada 3 pondasi yang wajib untuk difahami, dimengerti oleh orang-orang yang benar-benar ingin merubah hidupnya. Yang pertama adalah kesadaran tauhidnya, kesadaran bertuhan. Kemudian yang kedua adalah kesadaran spiritualitas atau manusianya. Yang ketiga adalah kesadaran keberlimpahan atau takdirnya. Sebenarnya manusia itu dilahirkan untuk, diciptakan untuk berlimpah bahagia. Hadiri Temu Jiwa yang saya adakan di Jogja, di Sleman. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista ya. Baik, kali ini saya akan membahas pertanyaan yang sering kali dilontarkan dan belum berkesempatan untuk menjelaskan. Dan mudah-mudahan kali ini benar-benar bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana atau apa saja yang saya lakukan dalam keseharian sehingga sampai di titik yang sekarang. Yang sering saya jelaskan bahwa saya itu berasal dari dogma yang sangat-sangat miskin. Saya dibesarkan dari dogma-dogma yang benar-benar keterpurukan, benar-benar terpuruk, sehingga saya bisa merubahnya. Lantas pertanyaan sekarang, apa saja yang harus dilakukan? Simak baik-baik ya, sampai selesai pastinya. Yang pertama yang saya lakukan adalah, saya mulai menyadari dan menemukan kesalahan dalam berpikir. Kesalahan berpikir, sehingga salah dalam hidup. Pertanyaannya, salahnya tuh di mana? Ya pasti, saya akan bicara tentang belief akhirnya ya, kalau bicara tentang ini ya. Sehingga saya bertobat untuk semuanya. Beliefnya adalah hal-hal yang saya tidak tahu ternyata manusia itu dibekali hati oleh Allah, dibekali kekuatan yang sangat luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang lebih ideal, lebih membahagiakan, lebih bermanfaat untuk banyak orang. Jadi dulu prinsip saya atau kesalahan saya adalah saya berpikir bahwa kaya itu adalah sebuah kesalahan. Uang itu hanya akan menyusahkan saya dan menjauhkan saya dari Allah. Dan berikutnya uang itu tidak dibawa mati dan lain sebagainya. Nah, semua pemikiran itu menurut saya, ini pendapat saya, adalah kesalahan yang fatal untuk hidup saya. Sehingga saya memutuskan untuk merubah pola pikir tersebut. Dan tidak sesederhana saya menyampaikan seperti ini ya, untuk merubahnya. Tentunya ada perjalanan, ada proses dalam pembelajaran untuk merubah keyakinan tersebut. Intinya saya merubah cara berpikir saya. Kemudian yang kedua, saya menyerahkan sepenuhnya keadaan saya sekalipun saya sudah ngerti ilmunya. Setiap doa yang saya panjatkan itu tidak saya standarkan dengan sebuah keharusan harus terkabul. Mungkin bahasa hari ini kalau dibahas dalam dunia ilmu pengembangan diri mungkin lebih kepada let go ya. Saya pasrah aja, tapi tetap saya lakukan yang namanya ikhtiar atau usaha itu. Setiap proses saya jalani dengan tidak mengharuskan, setiap kali saya berdoa tidak mengharuskan doa saya terkabul. Saya pernah ceritakan kalau nggak salah seingat saya, bagaimana doa saya bekerja, saya menginginkan anak laki-laki. Kalau dilihat dari gen, jujur semuanya perempuan. Gen istri saya perempuan semua. Gen saya sendiri juga perempuan semua. Dan di keluarga saya
itu juga banyak perempuan anaknya. Nah, jadi sebenarnya ada kekhawatiran dari istri saya dan juga dalam benak saya. Takutnya saya punya anak perempuan lagi, walaupun sebenarnya kalau perempuan nggak ada masalah sih. Cuma jadi perempuan semua gitu loh. Padahal tujuannya kalau punya anak lagi, ya kalau bisa laki-laki. Nah, konsep yang saya hubungkan dengan yang sekarang adalah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau ditanya doanya adalah saya berdoa agar anak saya laki-laki. Tapi kalau misalkan anak saya yang lahir adalah perempuan, saya nggak ada masalah. Saya kembalikan semuanya ke Allah. Tapi selalu ketika ibu saya, siapapun mereka, kalau bertanya, misalkan perempuan gimana? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau ada pertanyaan, inginnya apa ya? Inginnya laki-laki. Alhasil lahirlah laki-laki. Saya sadar banget bahwa ini kekuatan pasrah. Kekuatan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Atau mungkin dalam ilmu pengembangan diri disebutnya letting go. Paham ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setiap hari. Kalau dulu YouTube itu agak jarang sekali ya membahas tentang ilmu-ilmu seperti ini. Jadi setiap hari kebetulan saya dekat rumahnya dengan Kiai. Jadi setiap malam saya datengin beliau. Saya memutuskan untuk mengabdi ke beliau. Jadi kemanapun beliau berdakwah, saya ikut. Nah dari situ saya juga otomatis dapat ilmu. Saya niatkan untuk belajar. Akhirnya dari situ saya banyak, bahasa kasarnya, saya banyak dicekoki dengan ilmu. Bayangkan tiap hari sampai pikiran saya nggak sempat untuk mikirin yang lainnya kecuali ilmu. Jadi itu yang ketiga, setiap hari, setiap kali saya bertemu, mungkin kalau Anda hari ini lebih baik setiap malam menjelang tidur itu dengerin video-video YouTube termasuk channel Mas Bagus Baraja ini, Anda tonton setiap kali Anda mau tidur. Ya, otomatis pikiran Anda hanya akan terisi tentang ilmu saja. Lama-kelamaan Anda akan digiring oleh ilmu tersebut untuk menuju ke berlimpahan. Itu pasti, seiring berjalannya waktu. Yang berikutnya adalah saya program ulang pikiran bawah sadar saya. Cara-caranya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Mungkin singkatnya di sini, program pikiran bawah sadar itu menjelang tidur dan bangun tidur, saya benar-benar jaga di dua kondisi ini atau dua waktu ini. Karena saya pernah belajar tentang hipnoterapi, memang yang sangat rentan itu pikiran bawah sadar itu terdogma ketika menjelang tidur dan bangun tidur. Jadi menjelang tidur saya selalu sampaikan, bahkan di setiap video yang saya buat, perhatikan setengah jam, 1 jam sebelum Anda tidur. Karena itu saya lakukan juga. Gitu. Kemudian setelah saya bangun tidur atau nanti setelah Anda bangun tidur, perhatikan baik-baik. Itu bagian dari program ulang pikiran bawah sadar. Termasuk paradigma atau penilaian saya terhadap uang, kemudian tentang ilmu keberlimpahan itu bagaimana supaya pikiran saya juga selaras. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tetap karena saya seorang santri, masih, ini nggak salah loh ya, ini masih dengan dogma ketika saya satu di pesantren dan kemudian ketika saya membersamai kiai. Itu pastilah yang namanya wiritan itu penting juga ya. Nah, saya memang sudah diedukasi dari dulunya, wiritan itu tidak merubah apapun dalam hidupmu. Wiritan itu hanya akan merubah hatimu atau sudut pandangmu. Tapi ketika hatimu berubah, maka berubah juga hidupmu. Paham ya sampai di sini ya? Wiritan itu tidak merubah hidupmu. Nggak bisa. Nggak bisa bypass. Wiritan itu merubah hati dan sudut pandangmu. Jadi perlu. Gitu ya, perlu. Karena wiritan yang saya pegang kuat sampai hari ini adalah Asmaul Husna. Dengan sholawat pasti ya. Sholawat, Asmaul Husna, kemudian istighfar. Udah, selesai sampai di situ saja. Nah, Asmaul Husna itu saya baca sesuai dengan yang saya butuhkan. Mengambil dari sifat-sifatnya Allah. Gitu. Kalau kita menggunakan atau wiridnya dengan membaca Asmaul Husna atau sifat-sifatnya Allah, maka kita akan dibentuk seperti itu juga. Ya, akhirnya benar-benar jadi magnet. Wirid itu penting. Jadi kalau Anda nanya nanti wiritannya apa, mungkin di video berikutnya baru saya jelaskan ya, karena takut kepanjangan ini. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perintah-perintah spiritual. Nah, ini bisa zahir, bisa batin. 8 pintu rezeki itu ada 3 yang tidak semua orang lakukan. Kalau 5-nya sepertinya semuanya seiring berjalannya waktu pasti Anda lakukan. 8 tersebut, yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin. Semua manusia sudah dijamin rezekinya oleh Allah.
Kemudian rezeki karena usaha. Banyak orang yang sudah buka usaha juga. Nah, itu bagian dari pintu rezekinya. Kemudian yang ketiga adalah rezeki karena menikah. Yang keempat, rezeki karena anak. Oke. Nah, yang kelima, rezeki yang tidak diduga. Yang keenam, rezeki karena beristighfar. Yang ketujuh, rezeki karena bersyukur. Yang kedelapan adalah rezeki karena bersedekah. Nah, 3 hal ini yang saya lakukan, zahir wal batin. Kalau sedekah kan zahir ya. Syukur itu batin. Beristighfar mohon ampun kepada Allah itu juga batin. Jadi saya katakan ini zahir wal batin. Nah, 3 ini saya dengan kesadaran penuh bahwa dengan saya melakukan 3 hal ini ternyata makin kuat hubungan saya dengan Allah. Konektivitas saya dengan Allah itu semakin kuat karena ini perintah. Ini perintah sekali lagi. Nah, ketika 3 ini terus saya lakukan ternyata merubah kehidupan saya. Jadi Anda bisa tulis sekali lagi, Anda bisa duplikasi mungkin. Kalau memang harus ada ijazah dalam ini, saya ijazahkan, saya ikhlas untuk Anda semuanya. Sholati al ijazah aja cukup. Anda boleh lakukan. Cuma kalau untuk wirid mungkin saya belum bisa menjelaskan secara detail. Next mungkin di video berikutnya. Jadi tungguin aja ya, entah video berikutnya atau video setelahnya nanti. Ya, mungkin yang perlu ditulis saya rangkum dulu. Yang pertama mulai menyadari dan menemukan kesalahan. Bahasanya adalah taubat dan nasuha. Yang kedua menyerahkan sepenuhnya semua doa, semua kehidupan, semua permasalahan saya sepenuhnya saya serahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga setiap hari gali ilmu. Nah, Anda kan nggak juga terlalu perlu untuk cari orang, itu pun bagus sebenarnya, sangat bagus bahkan, itu lebih bagus bahkan. Ya, cari orang, Anda bisa membersamainya kalau memang Anda punya waktu. Tapi kalaupun Anda tidak punya waktu, ya mungkin ikuti saja setiap konten-konten yang bermanfaat. Ya, Anda bisa tentukan mau di konten ini ataupun di konten-konten yang lain, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Selama itu pengembangan diri atau ilmu-ilmu yang membawa Anda menjadi manusia yang bermanfaat. Yang berikutnya, yang keempat adalah program ulang pikiran bawah sadar. Yang kelima, wirid untuk merubah sudut pandangmu. Yang terakhir tadi adalah melakukan perintah spiritual. Simpel ya teman-teman ya, ada 6 langkah. Walaupun tidak mewakili semua apa yang saya lakukan dalam keseharian, tetapi poin penting mungkin tersampaikan dan Anda bisa rubah dari itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.